Sobat Setir, nih balik lagi sama gue Ica. Kita lagi mau nyamperin Gias lagi nih ya. Terus di dalam ini ternyata ada aktivitas-aktivitasnya masih bisa dilihat juga loh. Terus ada hal-hal menarik juga dari setiap booth, atau nanti di dalam kita bisa lihat juga nih bakal ada apa. Nah selain itu, kalau misalnya di Gias BSD kemarin kita udah sempat nyamperin beberapa pejabat nih untuk ngobrol-ngobrol. Nah kali ini kita juga dapat kesempatan untuk ngobrol sama pejabat-pejabat di Gias Surabaya 2022. Tunggu aja, ayo ikut aku masuk ke dalam. Setir nih, jadi sekarang gue itu ada di booth-nya Mitsubishi. Nah, seperti tulisannya nih, Wonderful Life's Adventure. Jadi mobil-mobilnya Mitsubishi itu sekarang tuh rata-rata tuh yang tinggi-tinggi gitu loh. Jadi bener-bener bisa dibilang cocok untuk aktivitas outdoor. Misalnya kalau misalnya mau off-road itu cocok banget. Dan kebetulan kemarin ini kita juga kesininya itu pakai Pajero, apalagi yang 4x4 gitu. Nah makanya untuk booth-nya mereka desainnya itu bisa dibilang di settingnya itu bener-bener outdoor sih ya. Di belakang sini itu ada kayak tenda-tenda, lalu another things yang memang biasanya tuh essential untuk pas lagi aktivitas outdoor kayak gitu. Yaudah, sekarang kita lihat lagi yuk booth yang lain. Oke, kalau sekarang gue lagi di booth Suzuki. Di sini ada dua hal menarik yang bisa dilakuin. Yang pertama itu bisa dilihat di sana itu ada kayak semacam spin the wheel gitu. Dan ini syaratnya itu harus SPK ya di booth ini. Nah selanjutnya itu ada kayak kamera 360. Adanya tuh di belakang sana nanti ya. Kita lihat aja nanti. Nah terus kalau untuk yang kamera 360 di belakang itu free. Jadi siapapun bisa coba asalkan kalian mampir ke booth Suzuki. Oke, let's go kita lihat. Sobat Setir, ini dia video yang tadi ku bilang. Sekarang mendingan kita langsung coba aja yuk. Wow, ini ada apa ya kira-kira di booth-nya MG. Jadi gue nih udah di booth-nya MG dan di belakang gue nih bisa dilihat kayak eye-catching banget ya warna-warnanya gitu. Terus tau nggak, ternyata di belakang gue ini itu jadi kolaborasinya MG dengan beberapa seniman dan salah satunya itu ada Muklai. Nah, Muklai ini salah satu seniman di Indonesia dan karya-karyanya itu dikolaborasinya itu dalam bentuk ada bantal gitu ya. Terus di sini juga ada gelas, ada tumbler, ada pin, terus ada gantungan kunci juga. Dan kalian tahu mobilnya MG yaitu MG5 GT ternyata ada yang kolaborasi juga nih desainnya sama si Muklai. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, ini kalau misalnya dari booth MG. Sekarang kita pindah yuk ke booth selanjutnya. Sobat Setir, kalau sekarang gue udah di booth Toyota nih. Nah, di booth Toyota ini kebetulan gue dapat dua kesempatan. Pertama, ngerasain aktivitas menarik di booth-nya. Yang kedua, nanti bakal ada interview sama pejabatnya ya. Oke, yang pertama ini bakal bahas tentang si aktivitas menarik nih. Jadi di sini kalian itu bisa ngelihat simulasi dari salah satu fitur canggih dari Toyota, yaitu TSS. Nah, tunggu apa lagi? Mendingan kita lihat yuk caranya gimana. Oke, nih sekarang udah di booth simulasinya. Kalian bisa coba. Oke, sebelumnya bakal gue jelasin nih. Kalau kalian lihat di atas ini sebenarnya ada penjelasan nih, TSS di Toyota itu ada apa aja. Contohnya aja ya, kita ambil yang pertama nih. Itu ada pre-collision warning and pre-collision braking. Jadi di sini itu kalian bisa pilih nih. Kalian bisa cari kalian mau lihat simulasi apa. Contohnya ya, kayak yang tadi gue bilang mau cobain yang ini. Gue pencet. Nanti di bagian sini itu langsung akan ada simulasi penjelasannya. Kayak gitu Sobat Setir. Sekarang hal menarik lain yang kita mau coba itu dari booth-nya Honda. Ada apa ya di booth-nya Honda? Sebenarnya booth Honda ini tuh kurang lebih ada hal yang mirip ya dengan Toyota. Jadi bisa ngelihat simulasi dari salah satu fitur canggihnya dari Honda juga gitu. Tapi bedanya, kalau di sini kita akan coba virtual reality.
Jadi nanti kita lihat apa aja fitur yang mereka bisa kasih ke kita nih lewat VR. Let's go! Oke, sekarang ini udah di bagian si VR-nya nih. Daripada basa-basi, ayo kita coba aja yuk. Gue tuh udah ada di booth sponsor platinumnya Gias nih ya. Nah, ini tuh di belakang ada Astra Financial. Terus di sini tuh banyak game-game menarik yang bisa dicoba. Salah satunya itu ada yang di belakang, paling belakang, Get the Cash. Terus di belakang sini tuh ternyata ada papan monopoli loh. Dan di depan masih ada lagi. Oke, daripada basa-basi, mendingan kita cobain main yuk. Kita ada di last booth yang bakal dikunjungi hari ini yang ada sesuatunya ya, bisa dibilang, yaitu di boothnya Hyundai. Nah, di sini itu ada 2 yang bisa kalian coba. Actually 3 sih sebenarnya bisa kalian coba, tapi ada 1 yang sepaket, yaitu Smart Sense-nya nih. Jadi di sini ada game capitan gitu, kalian bisa coba. Dan di sini, nih bisa lihat nih. Tapi ini harus ada download aplikasi ya. Jadi kalian kunjungi sini lalu siap-siap untuk download aplikasinya. Lalu di belakang sini itu juga bisa ngelihat simulasi dari si Blue Link-nya Hyundai nih. Jadi kalian bisa cobain dan bisa ngeliat langsung. Nah, dan yang nggak kalah hebohnya yang sekarang itu pada suka, itu ada Hyundai X BTS. Jadi di sana kalian bisa foto booth kayak gitu. Yuk kita lihat yuk. Sobat Setir, ini dia yang gue bilang booth-nya Hyundai yang X BTS. Di sini kalian bisa foto booth. Dan untuk terms condition-nya kalian bisa cek di sini ya. Yang pasti kalian harus download aplikasinya Hyundai. Lalu di sini kalian itu bisa lihat loh ternyata ada merchandise-nya Hyundai dan juga BTS. Oke, sekarang kita cobain aja yuk. Juga udah bareng lagi nih sama Bapak Henry ya Pak? Ya. Jadi Bapak Henry ini dari Astra Financial dan seperti yang sudah kami sempat sebutin sebelumnya, Astra Financial itu sudah mensponsori Gias ya Pak ya? Iya, 4 kali. 4 kali nih ya Pak ya? Iya, berturut-turut. Betul. Iya. Oke, nih Pak, sebelumnya saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih seputar Gias Surabaya nih, lebih khususnya ya Pak ya? Oke. Mungkin dimulai dari kira-kira nih Pak, yang membedakan Gias tahun ini dengan tahun sebelumnya tuh kira-kira apa nih Pak? Kalau melihat tahun ke belakang kan mungkin karena pandemi COVID-nya masih ini ya, masih belum mereda seperti sekarang ya. Otomatis kalau kita lihat sekarang ini dari pengunjung, kemudian dari respon masyarakat yang kita lihat pengunjung kemarin hari pertama aja udah cukup ramai. Apalagi hari ini. Betul. Biasanya sih puncak-puncak itu adalah di hari Sabtu. Apalagi biasanya banyak promo-promo itu nanti di Sabtu Minggu akan semakin banyak. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi lihat mereka yang mau banyak dapat promo, dapat gimmick, silakan datang di Gias hari. Karena kita cuma berapa hari? 5 hari ya? Iya. 14, 15, 16, 17, 18. Iya, betul. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Yap. Kira-kira di booth-nya Astra itu sendiri atau di Gias nih ini sendiri, Yap. kira-kira experience apa yang ingin di-highlight atau ditawarkan nih kepada para visitorsnya, pengunjungnya gitu Pak? Jadi makanya kita memperkenalkan ada 2 booth di sini. Di booth depan, di luar, dan di booth di dalam. Oh baik. Iya. Booth ya? Oke. Jadi buat pengunjung yang datang, kita juga menyediakan banyak informasi dan permainan nih di sini. Oh bisa main? Bisa main. Dan banyak hadiah yang ditawarkan di sini. Tadi sudah sempat mampir juga nih Pak. Kebetulan. Gitu. Ya, oke. Jadi tinggal beberapa hari lagi nih, tinggal besok 3 hari lagi ya. Kurang lebih ya? Iya, jadi ya mau dapat mobil-mobil terbaru, paket-paket kredit yang bagus, yang baik ya. Kemudian banyak promo-promo, silakan datang ke sini. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, thank you. Selamat pagi nih Pak.
Perkenalan, sebelumnya saya Kezia dari setir kanan. Mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Lexus di Jawa Timur itu seperti apa gitu ya Pak. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan, dan yang pertama itu dimulai lebih ke bagaimana ya Pak kira-kira dari Lexus itu sendiri ingin membangun brandingnya nih di Jawa Timur seperti itu. Ya. Khususnya untuk pelayanan customer itu adalah experience amazing dan personalized customer satisfaction. Kita memang personally kita langsung handle customer khususnya di Surabaya by call, terus kemudian brand associate kita mengkontak ke customer di Surabaya ini. Sehingga memang kalau secara branding kita lebih ke arah personalized. Kalau di Gias BSD kemarin itu kan Lexus lebih menjagokan produk unggulan nih, yang Lexus RX ini nih. Kalau untuk di Surabaya itu sendiri apakah sama atau berbeda gitu Pak? Ya, sebetulnya pada saat Gias kemarin, waktu di BSD ya, kita memang sudah bagaimana Lexus sebagai luxury brand shifting dari mobil dengan teknologi konvensional ke electrified. Mungkin kemarin Mbak juga lihat bahwa semua model kita yang kita tampilkan itu tidak ada sama sekali mesin bensin biasa. Oh baik. Jadi semuanya electrified kita, dari hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, dan juga battery electric vehicle. Oh baik. Ya, itu yang ada di Gias BSD kemarin. Dan konsep itu kita bawa ke Surabaya. Nah, itu jagoannya memang kita kalau di BSD itu kan kita Asia Premier untuk RX baru. Ya, jadi itu baru pertama kali di Asia, selain memang di home country-nya di Jepang ya. Jadi di luar Jepang, Indonesia baru pertama kali. Harapannya dengan diadakannya Gias Surabaya ini untuk Lexus itu seperti apa ya Pak? Ya, pertama memang harapan kami adalah bagaimana kami mensosialisasikan terutama untuk masyarakat di Surabaya bahwa Lexus ini ready untuk enter electrification era. Itu pertama. Terus kemudian kedua adalah tujuan kami untuk menyapa customer kami di sini. Untuk menyikapi tren di Surabaya nih, itu kan kita udah bukan ibu kota ya. Gitu. Strategi dari Lexus itu sendiri bagaimana Pak? Ya, memang strategi kami adalah kita tetap mendengar ya apa yang diminati oleh customer. Baik. Dan memang kita mencoba bagaimana kita mempersiapkan kendaraan-kendaraan kita yang sesuai dengan penggunaan di Surabaya ini. Selamat pagi. Jadi saya Kezia dari setir kanan. Kali ini berkesempatan untuk datang ke punya Toyota nih ya. Terima kasih ya udah atas perhatiannya terhadap Toyota. Gitu. Nah, aku ada beberapa pertanyaan Pak. Jadi yang pertama itu, kalau misalnya di BSD kemarin itu kan lebih ke ngejagoin Toyota Gazoo Racing sama yang electrification nih Pak. Kalau untuk di Jawa Timur itu sendiri bagaimana ya Pak? Nah, terima kasih ya Kezia ya. Kalau untuk Jawa Timur kita fokusnya masih tetap GR Toyota Gazoo Racing. Tapi kami yang di display adalah Toyota Supra. Ya kan, Toyota Supra yang memang dijual juga di Indonesia. Ya, kita jagoinnya ya sebenarnya mobil-mobil mengarah ke hybrid. Tapi kebenaran yang di sini kita ada plug-in hybrid dari Prius. Gitu ya. Kalau untuk mobil-mobil karena kita display terbatas, kita jadi memasarkan di sini yang display adalah mobil-mobil untuk mobil-mobil CKD ya yang produk di Indonesia, Italia, Avanza sama Race. Oke, baik kalau gitu Pak. Lalu untuk melihat kita udah ada tampilan Toyota di sini nih. Lalu harapannya nih setelah ada display seperti ini, pameran seperti ini, seperti Gias itu di Jawa Timur tuh bagaimana ya Pak perkembangannya? Ya kedepannya kita akan coba supaya dia bisa memberikan brand image yang cukup baik ya terutama mobil Toyota. Nah, saat ini posisi market share untuk Toyota secara total Jawa Timur adalah 33%. Ya kan, tapi di Surabaya cukup dominan. 37% dari Januari sampai dengan Agustus. Dengan ada pameran ini kita berharap masyarakat akan mengerti banget mengenai ada yang kita kenakan GR ya yang di Toyota kan GR nggak harus mobil sport kan. Kan Yaris juga ada GR, terus udah gitu Avanza juga ada GR. Jadi sebenarnya tren mobil di Jawa Timur itu seperti apa ya Pak? Lalu strategi dari Toyota itu sendiri untuk beradaptasi atau untuk menyikapi tren tersebut itu seperti apa gitu Pak? Ya, jadi strategi Toyota di Jawa Timur kita juga mengutamakan after sales. Kemudian trade-in juga kita ada trade-in juga. Di sini kita ada produk yang namanya dari Auto 2000 Trust. Dia mengambil kalau ada orang mau trade-in datang kita bisa appraisal langsung transaksi, dan kita juga ada mobil 88.
ini. Terima kasih juga nih kepada Pak David dari Setir Kanan ini berkesempatan untuk interview dengan Pak David dari Daihatsu. Dimulai dengan pertanyaan pertama, kira-kira kalau misalnya di Gias Surabaya ini nih, Daihatsu tuh ngejagoin apa ya? Kalau misalnya di BSD kemarin itu kan kalau nggak salah Rocky Hybrid sama Ayla yang EV nih Pak. Ya, oke. Di Gias Surabaya ini Daihatsu menyiapkan 4 produk. Ya. Pertama New Xenia, lalu Rocky, lalu Sirion, ya, dan Sigra. Oke, Pak. Kenapa kita nyiapin 4 produk ini? 4 produk ini yang kita harapkan itu bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan-pelanggan yang ada di Jawa Timur atau khususnya Surabaya. Jadi harapannya itu kira-kira dengan Gias ini bagaimana gitu Pak? Baik untuk Daihatsu-nya atau untuk pelanggannya itu sendiri loh ya? Oke. Kalau buat Daihatsu, ya selain kami ingin memperkenalkan 4 produk kami tadi, tentunya kami harapkan dari event ini juga menghasilkan penjualan. Gitu. Nah, bagi pelanggan ya tentunya dengan adanya 4 display ini, pelanggan kita ini bisa lebih mengenal 4 produk kami. Kita lihat nih, di tren di Jakarta itu kan sekarang udah mulai yang electrification gitu ya ke vehicle-nya. Yes. Nah, kalau untuk di Jawa Timur itu sendiri kira-kira bagaimana ya Pak ya? Lalu kira-kira strategi dari Daihatsu itu sendiri nih untuk berusaha memenuhi kebutuhan tren itu, untuk beradaptasi dengan tren itu kira-kira seperti apa? Dengan sekarang produk-produk Daihatsu ini kan kita sebutnya produk yang compact, produk yang pemakaian bahan bakarnya efisien Oke. dengan cc yang lebih rendah. Jadi kayak New Xenia itu 1300 cc, Sirion juga cc-nya 1300 cc, Rocky ada yang 1000 cc, ada yang 1200 cc, Sigra, Ayla 1000 cc, 1200. Nah, dengan pemakaian produk yang cc-nya lebih kecil, rata-rata konsumsi pemakaian bahan bakarnya itu juga efisien. Nah, ini menjadi salah satu value yang kita berikan kepada konsumen. Kita juga berusaha penuhi. Ada hal yang kita lakukan adalah di Jawa Timur atau di Surabaya, masyarakat pada saat membeli itu pasti juga memperhatikan beberapa hal. Bagaimana kemudahan proses pembelian, proses transaksinya itu juga mudah. Itu kita juga akan berikan dan tentunya juga layanan dari sales force kami. Lalu after sales-nya bagaimana? Kemudian pelanggan setelah membeli produk Daihatsu bagaimana? Tersedia nggak bengkel-bengkelnya? Lalu ketersediaan spare part-nya bagaimana? Nah, di Jawa Timur kami hadir hampir di setiap kota. Oke. Itu sudah ada outlet. Jadi pelanggan Mudah gitu ya, untuk Pak, bisa mencari informasi, untuk bisa membeli, mulai dari proses pembelian sampai mendapatkan layanan after sales, itu kami juga akan siapkan di setiap kota Jawa Timur. Kami hadir. Itu dia Sobat Setir, keseruan dan keseriusan yang bisa kalian dapetin di Gias Surabaya 2022. Gimana, seru kan? Jadi datang ke Gias itu ternyata nggak perlu cuma buat ngeliat mobil, tapi kalian bisa ngalamin experience baru nih, gitu. Obviously yang related sama otomotif ya. Oke, sebelumnya juga nih, gue mau ngucapin thank you untuk para pejabat-pejabat yang sudah mau diinterview, yang sudah mau ngobrol nih sama Setir Kanan. Oke, Sobat Setir, dengan kita tahu nih interviewnya, kalian juga bisa tahu juga nih ternyata itu ya setiap daerah itu punya trennya masing-masing, punya strateginya masing-masing, dan karena obrolan itu kalian jadi bisa tahu nih strateginya untuk next-nya tuh apa sih, apa yang bisa kalian tungguin dari masing-masing mereknya. Oke, jangan lupa kalian juga harus subscribe, terus jangan lupa like, komen, kira-kira apa sih yang kalian cobain di sini gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Setir Kanan @setir.kanan. Oke, see you soon, bye. Dari sini deh. Malah banyak.